Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Free Practice Prancis kali ini benar-benar berubah menjadi malam penuh horor di lintasan. Banyak pembalap yang kesulitan mengendalikan motor mereka sejak awal sesi dimulai. Grip lintasan yang sulit ditebak, suhu aspal yang berubah drastis, hingga para rider yang terlalu memaksakan waktu lap membuat sesi latihan ini dipenuhi insiden mengerikan. Total ada sekitar 6-7 pembalap yang mengalami crash. Bahkan pembalap muda sensasional seperti Máximo Quiles pun sempat terjatuh dalam sesi yang disebut para penggemar sebagai salah satu free practice paling brutal musim ini. Berikut 7 cara crash yang terjadi di Free Practice Prancis. Crash di tikungan cepat. Salah satu pembalap kehilangan grip ban depan saat memasuki tikungan kecepatan tinggi. Motor langsung sliding dan menghantam area run-off. Percikan api bahkan terlihat beberapa meter ketika motor terseret cukup jauh. High side saat membuka gas penuh. Ada pembalap yang terlalu agresif ketika keluar tikungan. Ban belakang sempat kehilangan traksi, lalu tiba-tiba mencengkram kembali aspal. Motor langsung melempar tubuh rider ke udara dalam high side yang sangat keras. Crash akibat mencoba mengikuti racing line Veda Eda Pratama. Beberapa rider terlihat mencoba memainkan racing line agresif ala Veda Ega Pratama yang terkenal sangat berani di sektor cepat. Namun salah satu rider justru terlalu melebar dan kehilangan kontrol hingga motor terpelanting keluar lintasan. Ban depan terkunci saat hard braking. Ketika memasuki area pengereman tajam, salah satu pembalap terlalu telat mengerem. Ban depan langsung lock dan motor jatuh sebelum sempat masuk apex tikungan. Crash saat overtake di sesi time attack. Pada menit-menit akhir FP, beberapa rider mulai memaksakan catatan waktu terbaik. Dua pembalap hampir bersenggolan ketika saling menyalip dan salah satunya kehilangan keseimbangan hingga crash cukup keras. Crash karena menyentuh curb basah. Meski lintasan terlihat kering, beberapa bagian curb ternyata masih licin. Seorang rider menyentuh curb saat rebah maksimal dan motor langsung tergelincir tanpa bisa diselamatkan. Crash sendirian saat mencoba push lap terakhir. Insiden terakhir menjadi yang paling menyeramkan malam itu. Seorang pembalap mencoba full attack di lap penutup, namun motor tiba-tiba wobble saat kecepatan tinggi dan langsung menghantam gravel dengan keras. Para marshal bahkan sempat dibuat panik melihat kerasnya benturan tersebut. Malam itu benar-benar menjadi salah satu free practice paling kacau dan brutal musim ini. Banyak tim langsung bekerja ekstra di pedok memperbaiki motor yang rusak parah. Sementara para pembalap mulai menyadari bahwa sirkuit Le Mans kali ini tidak memberikan ampun sedikit pun bagi mereka yang melakukan kesalahan kecil. Di tengah kekacauan free practice Prancis yang dipenuhi crash mengerikan, satu nama justru menjadi sorotan besar karena mampu bertahan tanpa terjatuh sama sekali, yaitu Veda Ega Pratama. Saat banyak rider memaksakan tempo sejak awal sesi, Veda justru tampil sangat tenang dan berbeda dari pembalap lainnya. Bahkan beberapa pengamat Prancis mulai membongkar kenapa Veda bisa lolos dari jurang crash paling brutal malam itu. Menurut salah satu pengamat Prancis, rahasia terbesar Veda ada pada cara berpikirnya di atas motor. Saat rider lain langsung melakukan push lap agresif, Veda justru memilih bermain santai sambil membaca kondisi lintasan terlebih dahulu. Ia tidak langsung memaksakan catatan waktu, melainkan fokus memahami grip aspal, suhu ban, hingga titik licin di setiap tikungan. Pengamat itu bahkan mengatakan, Veda tidak balapan melawan waktu di awal sesi. Dia seperti sedang mempelajari lintasan satu persatu. Itu yang membuatnya berbeda. Rahasia pertama Veda adalah kesabaran membaca kondisi trek. Ketika banyak pembalap mulai crash karena terlalu cepat membuka gas, Veda terlihat beberapa kali sengaja mengurangi agresivitas saat keluar tikungan. Ia lebih memilih kehilangan sedikit waktu dibanding mengambil resiko besar. Rahasia kedua adalah cara Veda menjaga ban tetap stabil. Banyak rider mengalami high side karena ban belakang kehilangan traksi.
Namun Veda terlihat sangat halus ketika memainkan throttle. Gerakan tangannya nyaris tidak agresif, membuat motor tetap tenang meski kecepatan tinggi. Tell me what's wrong and why. Rahasia ketiga datang dari kemampuan observasi yang luar biasa. Beberapa kamera pedok bahkan memperlihatkan Veda sering memperhatikan pembalap lain sebelum kembali masuk lintasan. Ia seperti mempelajari titik mana yang menyebabkan rider lain crash. Setelah melihat banyak insiden di tikungan tertentu, Veda langsung mengubah racing line miliknya agar lebih aman. Pengamat Prancis juga membongkar bahwa Veda kemungkinan sengaja menggunakan pendekatan survive first. Dalam situasi lintasan yang sangat berbahaya, target utamanya bukan menjadi tercepat, melainkan memahami motor sambil menjaga ritme tetap aman. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika banyak rider mulai panik setelah melihat crash demi crash terjadi, Veda justru terlihat semakin tenang. Bahasa tubuhnya di atas motor tidak berubah. Ia tetap kalem, tetap fokus, dan tidak ikut terbawa emosi sesi latihan yang kacau tersebut. Bahkan beberapa media Prancis mulai menjuluki gaya balapan Veda malam itu sebagai cold brain riding, pembalap yang tetap berpikir dingin di tengah kekacauan. Dan benar saja, ketika banyak motor rusak dan banyak rider kehilangan percaya diri akibat crash brutal, Veda Ega Pratama justru keluar dari sesi itu dengan modal yang sangat penting. Data lengkap, motor utuh, dan mental yang tetap stabil. Itu sebabnya banyak pengamat mulai percaya bahwa Veda bukan hanya cepat, tetapi memiliki kecerdasan balap yang sangat matang di usianya sekarang. Banyak pengamat Prancis mulai mencoba menganalisis kenapa Veda Ega Pratama bisa melewati situasi mengerikan di free practice Prancis secara langsung tanpa mengalami crash, sementara banyak rider lain justru berguguran satu persatu. Dan ternyata jawabannya bukan hanya soal keberanian, tetapi kombinasi antara kecerdasan, kontrol emosi, dan cara membaca lintasan. Analisis pertama adalah soal gaya adaptasi Veda yang sangat cepat. Ketika rider lain membutuhkan beberapa lap untuk memahami grip lintasan, Veda terlihat langsung mengubah cara membalapnya sejak awal sesi. Ia tidak memaksakan racing line normal ketika melihat banyak pembalap mulai kehilangan grip. Veda justru memilih line yang lebih aman dan lebih halus saat keluar tikungan. Analisis kedua adalah cara Veda mengkontrol bukaan gas. Banyak crash brutal malam itu terjadi karena rider terlalu agresif membuka throttle. Di Le Mans, sedikit kesalahan pada gas bisa langsung membuat ban belakang spin, lalu berujung high side. Namun Veda terlihat sangat lembut memainkan throttle, terutama di sektor cepat. Itu membuat motornya lebih stabil dibanding rider lain. Pengamat Prancis bahkan menyebut Veda tidak melawan motor, dia membiarkan motor bergerak alami. Hal inilah yang membuatnya bisa melewati area berbahaya tanpa kehilangan kontrol. Analisis ketiga adalah kemampuan membaca crash rider lain secara real time. Setiap ada pembalap jatuh, Veda seperti langsung memahami penyebabnya. Ketika beberapa rider crash di area pengereman, Veda langsung mengurangi intensitas late braking. Saat ada rider high side karena terlalu cepat membuka gas, Veda langsung mengubah akselerasinya menjadi lebih progresif. Artinya, Veda bukan hanya cepat belajar dari dirinya sendiri, tetapi juga belajar dari kesalahan semua rider di lintasan saat itu. Analisis keempat adalah ketenangan mentalnya. Inilah yang paling sulit dimiliki pembalap muda. Ketika melihat banyak crash brutal, sebagian rider mulai kehilangan fokus dan menjadi terlalu tegang. Dalam kondisi seperti itu, pembalap biasanya justru makin mudah melakukan kesalahan kecil. Tetapi Veda terlihat tetap santai dan tidak panik. Ia tetap membawa motor dengan ritme yang sama dari awal sampai akhir sesi. Bahkan beberapa analis Prancis menyebut Veda seperti rider yang bermain menggunakan otak terlebih dahulu sebelum insting. Analisis terakhir adalah soal pengambilan resiko yang sangat terukur. Banyak rider malam itu mencoba langsung push demi mengejar waktu tercepat, sedangkan Veda memilih membangun pace perlahan. Ia sadar bahwa lintasan Le Mans malam itu tidak cocok untuk gaya terlalu memaksa. Karena itulah ketika pembalap lain mulai terjebak dalam jurang crash, Veda justru berhasil melewati semuanya dengan cerdas. Dan dari sinilah banyak pengamat mulai percaya bahwa Veda Ega Pratama bukan sekedar rider cepat,
tetapi pembalap dengan racing IQ yang sangat tinggi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport, karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.